Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang berbahagia. Tentu kita sering mendengar konflik atau bahkan menyaksikan konflik dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah realitas sosial atau realitas objektif dan merupakan sesuatu yang lumrah, karena konflik itu sendiri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia, atau sesuatu yang tak dapat dihindari dari kehidupan manusia, baik dalam kehidupan keluarga, lingkungan organisasi maupun masyarakat. Konflik tidak muncul secara tiba-tiba atau kebetulan. Konflik tidak bersifat netral. Konflik seringkali mencerminkan dominasi kelompok tertentu terhadap kelompok yang lain. Munculnya konflik karena adanya pertentangan atau benturan kepentingan, bukan saja kepentingan, tetapi benturan nilai, keyakinan, pendapat, ideologi, dan kekuasaan. Bahkan komunikasi yang buruk atau yang provokatif pun bisa memunculkan konflik, baik antar individu, antar kelompok, komunitas, maupun dengan pihak tertentu, dan dapat lahir dalam kondisi ekonomi, sosial, politik, maupun psikologis. Beberapa tokoh dunia terkadang konflik dalam perspektif. Karl Marx mengatakan bahwa munculnya konflik karena adanya ketimpangan ekonomi dan kepemilikan korupsi dengan memfokus konflik kelas, kerabogis, dan proletariat. Kemudian ada Fred Engels mengenai penindasan dalam sistem kapitalisme, ada Lewis Koster, ada Ralph Dahrendorf, dan Max Weber. Para sahabatku, para ASN pembelajar, tentu Max Weber sangat dipahami, sangat diketahui bahwa Max Weber adalah bapak birokrasi, di mana beliau mengungkapkan bahwa birokrasi itu muncul karena adanya perbedaan kelas, status, dan kekuasaan yang fokusnya adalah stratifikasi sosial multidimensi. Namun bagaimana konflik dalam perspektif Islam? Kajian singkat mengenai konflik dalam perspektif Islam menjadi sesuatu yang sangat penting untuk memahami bagaimana ajaran Islam dalam merespon realitas sosial, realitas objektif yang syarat dengan perbedaan dan pertentangan. Apalagi kita hidup di era yang modern, hidup dalam kompleksitas kehidupan di era modern yang penuh dengan disrupsi dan polarisasi. Perspektif Islam yang jadi sangat relevan, menjadi rujukan yang etis untuk menjaga harmonisasi dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam perspektif Islam, konflik dipahami sebagai fenomena sosial yang muncul karena adanya ketidakadilan, kerusakan moral, dan salah kelola kekuasaan. Ibnu Khaldun mengatakan bahwa konflik itu bersumber dari lemahnya keadilan, perebutan kekuasaan, dan konflik antar kelompok. Kemudian Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa konflik itu bersumber dari dominasi hawa nafsu, ego, dan kerusakan moral. Kemudian tokoh Islam yang lain mengatakan, Al-Mawardi, bahwa konflik itu muncul karena penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power dan lemahnya tata kelola pemerintahan. Bahkan ada tokoh Islam yang mengatakan, Muhammad Abduh mengatakan bahwa konflik itu muncul karena adanya stagnasi intelektual, di mana ketidakadanya kemampuan dalam pengembangan berpikir atau pengetahuan yang cenderung berjalan lambat atau berhenti, sehingga stagnasi intelektual ini terkesan tidak mau menerima perspektif baru, tidak kreatif, dan mau mengembangkan pengetahuan sesuai dengan perkembangan zaman. Saudara-saudaraku yang berbahagia, konflik dipandang sebagai bagian dari sunatullah, keniscayaan dalam kehidupan manusia. Islam mengakui bahwa perbedaan pendapat, pandangan, kepentingan, latar belakang adalah fitrah manusia. Islam mengakui bahwa konflik adalah bagian daripada dinamika intelektual dan sosial. Contohnya saja perbedaan dalam asal fikih, perbedaan tahlil para ulama, perbedaan pandangan politik dan ekonomi, sosial, kekerasan, dan ujaran kebencian. Tentunya semuanya itu bertentangan dengan nilai Islam. Namun demikian, konflik tidak boleh dipelihara atau dikelola dengan pendekatan ego, fanatisme, dan kepentingan sempit. Dan tentunya melahirkan konflik yang destruktif. Tetapi konflik harus dikelola dan diselesaikan secara aktif melalui pendekatan yang adil, damai,
beretika, musyawarah dan bermartabat, dan tentunya mengacu kepada nilai-nilai ilahiyah yaitu Al-Quran dan Sunnah. Di dalam Quran surat Hud ayat 118, walau syara buka la jalan nasa ummatan wahidatan wala yasalluna dzalikin. Di mana artinya, dan sekiranya Tuhanmu menghendaki, niscaya Dia menjadikan manusia satu umat saja, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat. Quran surat Hud ayat 118 menegaskan bahwa perbedaan dan konflik merupakan keniscayaan dalam kehidupan manusia. Jika Allah menghendaki, manusia bisa dijadikan satu umat tanpa perbedaan. Tapi Allah SWT membiarkan keberagaman itu ada. Quran surat Hud ayat 118 ini dapat pula dikaksikan bahwa konflik itu tidak selalu negatif. Islam tidak melihat siapa punanya, tapi bagaimana prosesnya. Tentunya pendekatannya adalah nilai-nilai kejujuran, keadilan dan kemaslahatan umat, sehingga konflik dapat dijadikan ujian etis, moral dan spiritual bagi kehidupan manusia. Apakah manusia mampu hidup damai dalam perbedaan? Di dalam Quran surat Hud ayat 118, Islam menamakan beberapa cara untuk menyelesaikan atau beberapa prinsip dalam menyelesaikan konflik. Yang pertama itu adalah istilah atau rekonsiliasi, di mana konflik itu diarahkan untuk memperbaiki hubungan sosial, bukan untuk memperlebar jurang permusuhan. Sebagaimana dalam Quran surat Hujurat ayat 10 yang berbunyi, innamal mu'minuna ihwatun faslihu baina ahawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Quran surat Al-Hujurat ayat 10 menegaskan bahwa persaudaraan atau ukhuwah merupakan fondasi utama dalam kehidupan sosial. Sehingga umat Islam diwajibkan untuk menyelesaikan konflik secara adil dan damai. Konflik bukan untuk dipertajam, tapi untuk diselesaikan. Kemudian prinsip kedua adalah dengan musyawarah dan dialog, tentunya melalui komunikasi yang etis dan rasional. Dan tentu pula dilakukan toleransi, karena dalam toleransi ini tentunya perbedaan-perbedaan itu bukan untuk diseragamkan, tetapi sebagian konflik itu bisa dikelola dengan saling menghormati. Bahkan prinsip yang terakhir dalam menyelesaikan konflik itu bisa dilakukan melalui perlawanan dengan ketentuan bahwa ada kesaliman yang nyata. Tapi penyelesaian konflik dengan kekerasan merupakan jalan terakhir, bukan prioritas utama. Tujuan penyelesaian konflik dalam perspektif Islam adalah untuk menumbuhkan kedewasaan moral dan spiritual, kemudian menjaga bagasi syariah, yaitu bagaimana menjaga akal pikiran, menjaga jiwa, menjaga agama dan kehormatan. Kemudian tentunya adalah memperkuat ukhuwah atau persatuan atau persaudaraan. Kemudian yang terakhir adalah tentu keadilan sosial, karena perdamaian itu harus diselesaikan secara adil. Karena kalau penyelesaian tidak secara adil tentu akan menimbulkan, hanya menunda konflik baru dan akan melanggengkan konflik laten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam optimis.